Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2018-2023, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja membuat berbagai terobosan. 4 bidang yang menjadi fokus dinas yaitu di bawah pimpinan Omah Laduani Ladamai, Disperindakop UKM dan Tenaga Kerja terus bergerak, yaitu melatih orang asli Papua sehingga mereka dibekali kemampuan dan bisa menghidupi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Tahun 2020 kala pandemi merebak, membuat refocusing anggaran besar-besaran, sehingga dengan keterbatasan anggaran, dinas menyesuaikan program kerjanya. Pada pertengahan tahun 2020, Dinas membantu 31.000 usaha dan industri kecil menengah dan tenaga kerja informal yang terdampak COVID-19. Dan akhir tahun 2020, membangun rumah produksi sagu, memberikan bantuan mesin produksi sagu dan peralatan kerja lainnya pada kelompok pengolah sagu Nenemtap di Kampung Singrih, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Adanya bantuan itu membuat warga asli Sentani yang memproduksi sagu bisa berkembang serta ekonominya meningkat. Tak berhenti di situ, dinas juga membantu mesin yang sama kepada kelompok usaha binaan Kemeyau di Kampung Puai, Kabupaten Jayapura. Di awal tahun 2021, Dinas langsung tancap gas dengan berkoordinasi teknis bersama Motor Penggerak Ekonomi Papua untuk mewujudkan Papua Satu Harga dalam rangka menuju Papua Bangkit Sejahtera dan yang berkeadilan yang digelar di Hotel Aston Maret 2021. Berbicara tentang peningkatan ekonomi masyarakat, tentunya tak lepas dari sebuah hasil atau keberhasilan sebuah usaha. Pemuda yang juga putra asli Pegunungan Tengah Papua pertama asal Yalimo membuat terobosan menjual produknya dari kampung ke kota. Ismail yang menjual sari buah nanas dan selai nanas merasa terbantu karena dengan adanya stand yang disediakan dinas di venue PON membuat produknya yang dulu tidak dikenal siapa-siapa kini menjadi terkenal dan banyak pembeli yang memesan. Dengan memperoleh bantuan ini kami sangat terbantukan, dan untuk semua ini saya sebagai penanggung jawab dan mewakili seluruh anggota serta badan pengurus ikatan yang dibina langsung oleh Dinas Perindakop mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhenti-hentinya atas semua dukungan, bantuan, baik ide, motivasi, materi, moral yang sudah nyata di depan mata, sehingga sejauh ini kami sudah menjalankan penjualan produk kami yang kami sudah kolaborasi yang disebut NAPI, Nenas Kopi, Apahapsili, Kabupaten Yalimo. Tak berhenti di situ, dinas bahkan terus mensupport pemuda ini dengan memberi pelatihan-pelatihan, bahkan memberikan bantuan usaha seperti gerobak, alat kerja, sehingga dirinya bisa berkembang dan eksis dalam dunia usaha dan mampu bersaing. Industri kecil menengah lain yang sedang berkembang saat ini berkat dinas, yaitu kelompok usaha tepung sagu Meteo milik Marice Waromi. Usaha yang dirintisnya sejak 2016 sulit menembus pasar modern. Namun, itu semua berbalik setelah Disperindakop membantu membangun rumah sungkup bagi dirinya dan rekannya, menjemur sagu dan menjadi kemasan yang berdaya jual tinggi.
tahun 2019 itu ada kunjungan dari Kadis Deperindak Kop. Dulu Bapak datang itu bulan Maret datang ke kami punya rumah produksi. Bapak lihat, Bapak bilang, nanti Ibu kami kasih rumah sungkup. Lokasi ini rumah sungkup dalam arti itu kami jemur di dalam rumah. Kami juga berterima kasih kepada dinas. Sebelum saya menjadi pengusaha ini UKM itu, saya ikut kegiatan juga di Deperindak Kop waktu itu. Mereka suka bikin kegiatan, saya ikut. Terus dengan adanya perhatian dari mereka juga, mereka mendukung saya. Walaupun manual saya kerja sampai Bapak Kepala Dinas datang lagi yang baru. Lebih, kalau beliau ini, kalau menurut saya itu, beliau selalu monitor kita. Walaupun dia sibuk, tetapi kalau kita telepon Bapak ini begini, nanti dia monitor. Terus ada yang kegiatan atau apa dia kasih tahu. Ini nanti kalian begini. Jadi kami berterima kasih sekali dengan Bapak Kepala Dinas, terus dengan staf-stafnya juga yang selalu ada kegiatan kami dilibatkan kami di sana. Marice sangat bersyukur karena dinas bekerja dengan terobosan namun tepat sasaran, sehingga usahanya saat ini mempunyai 6 orang pekerja orang asli Papua, dan tepung sagu meteo miliknya saat ini dijual di swalayan dan supermarket, sehingga mampu bersaing dengan produk lainnya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja juga terus berkoordinasi dengan motor ekonomi di daerah. Salah satunya adalah Bank Indonesia dan dilanjutkan dengan TPID Kota Jayapura. Selain itu juga melakukan penandatanganan program Pace Juara dan pengguntingan Bangga Buatan Indonesia. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kamar Adat Provinsi Papua membagikan gerobak jualan untuk mama-mama asli Papua yang sebelumnya berjualan di atas trotoar, kini bisa berjualan di atas gerobak. Salah satu yang mendapatkannya adalah Mama Heyota Wea. Dirinya terharu menangis bahagia ketika gerobak bantuan itu tiba. Bantuan meja dari Bapak Gubernur lewat itu orang Kamar Adat Pengusaha Papua bantu ibu dalam jualan pinang. Ya nanti Mama mau sampaikan, Mama punya ucapan terima kasih, silakan. Terima kasih banyak, kita orang susah. Mama nama? Nama Heyota Wea dari Tolikara. Sudah berapa lama di sini? Sudah lama. Nah, ini bantuan dari pemerintah untuk meja jualan. Terima kasih banyak. Dinas juga turut berperan aktif dalam kesuksesan penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua dalam menggerakkan UKM dan IKM, terlibat langsung dan mereka mendapat langsung manfaat dari PON. Salah satunya adalah mama-mama perajin noken yang turut merasakan dampak ekonomi. Kami ke sini dipanggil oleh Kepala Dinas Perindako Provinsi karena dia mengetahui kami punya keterampilan ini, anyaman sulaman ini. Terus setelah adanya PON ini, saya bandingkan ada perbedaan besar. PON ini kami dihadirkan di sini, kami punya noken lebih banyak laku. Hampir setiap hari kami dapat terus, ya, jutaan, kadang jutaan, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 6 juta. Ini cukup luar biasa dengan PON ini. Kami merasakan bahwa uang itu seperti begini, soalnya dapat banyak. Ya, itu. Terima kasih. Pertengahan tahun 2021 terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jayapura, sehingga pelabuhan Depapre yang menjadi tol laut ke-19 bisa beroperasi. Dengan adanya tol laut itu bisa bermanfaat bahkan meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Jayapura. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja juga di tahun 2021 membantu mesin pengupas kelapa bagi UKKM yang ada di Skyland, di mana mereka sangat senang mendapat bantuan mesin.
Dinas juga bekerja sama dengan Bank Papua mematangkan program Papeda diluncurkan Gubernur Lukas NMB. Program aplikasi percepatan akses keuangan daerah atau Papeda memberi bantuan kredit bagi 500 usaha mikro, kecil, dan menengah. Dinas juga merevitalisasi Pasar Mama-Mama Papua, Koperasi Pasar Mama-Mama Papua, dan pembuatan kios oleh-oleh di Pasar Mama-Mama, sehingga saat ini kita bisa membeli oleh-oleh di Pasar Mama-Mama Papua. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja juga rutin berkoordinasi dengan kabupaten kota agar program provinsi bisa selaras dan sejalan dengan kabupaten sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya. Dinas juga bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Papua yang diketuai oleh Mama Yulce NMB melakukan survei kelompok UKM buah merah dan kacang tanah yang ada di Mamberamo Tengah. Dinas juga menyalurkan bantuan hibah untuk kelompok usaha Pacema yang ada di Sentani, Kabupaten Jayapura. Pada prinsipnya tahun 2022 kita mendorong pencapaian target visi misi daerah ya. Nah, dari bidang ketenaga kerjaan sudah pasti bagaimana kita menekan angka pengangguran yang selama ini sudah 3,7%, ya sesuai dengan target harus kita turunkan menjadi 1,5%. Juga di dalam bidang koperasi dan UMKM, terutama di koperasi, target pencapaian kurang lebih harus ada 1.000 UMKM itu naik kelas yang dari kecil menjadi menengah. Nah, ini target yang kita coba dorong dan ini kita dukung dengan namanya program Papeda. Terus yang kedua, pengembangan koperasi yang mendorong koperasi-koperasi besar, dan insya Allah kita punya target kurang lebih harus ada sekitar 12 koperasi besar yang kita angkat di Provinsi Papua, terutama koperasi yang berbasis untuk mendorong ekspor daerah. Karena saat ini saat masa pandemi COVID itu yang selama ini kita tidak pernah menjadi masalah dalam ekonomi rakyat, ini kita dorong menjadi produk-produk yang unggulan daerah, sehingga itu mungkin harus dia mempunyai nilai ekspor. Dalam sektor perindustrian kita coba mendorong beberapa nilai tambah produk-produk, yaitu ada 5 komoditas yang kita sudah lakukan sejak tahun 2020, yaitu pertama adalah sagu, kedua adalah kopi, ketiga adalah handicraft, keempat adalah perikanan, dan kelima adalah kayu. Nah, ini potensi-potensi yang sangat punya peluang besar ya, terutama pasarnya di secara nasional maupun dunia atau internasional. Yang berikut di sektor perdagangan yang saat ini kita juga dorong adalah mengenai ekspor. Nah, harus ada peningkatan ekspor setelah kita mengalami masa pandemi COVID yang sudah berjalan 2 tahun ini. Ekspor harus menjadi satu andalan, dan ekspor ini kita akan konsentrasikan pada komunitas-komunitas unggulan daerah yang sudah dikasih oleh Tuhan, yang kita akan kelola. Yang sangat prioritas adalah perikanan. Di sektor perikanan kita punya tuna, tongkol, cakalang di wilayah-wilayah Pasifik ini, dari Jayapura sampai ke Biak. Terus di wilayah selatan serasa tidak asing lagi, kita memiliki udang yang luar biasa potensinya, yang sangat diminati oleh pasar dunia. Nah, ini yang mungkin 2-3 komoditas yang akan kita dorong, sehingga nanti besok ekspor di Papua ini harus meningkat di masa yang akan datang. Yang lain memang kita lagi coba pembenahan terhadap BUMD kita ya. Nah, BUMD ini juga serasa ke depan harus kita dorong, karena nanti peran strategis ke depan kita harapkan selain dari pihak swasta yang katakan bergerak untuk mendorong ekonomi di Provinsi Papua. Nah, BUMD adalah salah satu hal yang serta perusahaan-perusahaan daerah yang harus kita dorong juga ke depan. Mungkin itu program-program yang akan kita lakukan sampai dengan tahun 2022-2023. Semoga
setelah kita lakukan ini ya bisa tercapai visi misi sesuai dengan harapan Bapak Gubernur yang sangat kita cintai.